Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Furi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini berhubungan dengan teks anekdot. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar atau membaca cerita lucu. Cerita tersebut bisa merupakan rekaan atau ditulis berdasarkan peristiwa yang benar-benar terjadi atau peristiwa nyata. Ada cerita lucu yang dibuat untuk benar-benar menghibur, ada juga yang dibuat untuk tujuan lain. Salah satu jenis cerita lucu tersebut adalah anekdot. Mari kita simak bersama apa saja penjelasan dari teks anekdot ini. Kompetensi dasar yang akan dipelajari pada materi ini adalah mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat, menilai isi tersirat dan menilai aspek makna tersiratnya, kemudian menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot dengan cara mengidentifikasi struktur atau bagian-bagian teks anekdot dan mengidentifikasi kebahasaan atau ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks anekdot. Sumber dari materi ini adalah buku Bahasa Indonesia kelas 10 SMA atau MA yang dibuat oleh Kemdikbud tahun 2017. Apa yang akan kita bahas pada materi kita kali ini? Yang pertama, berhubungan dengan hakikat teks anekdot. Yang kedua, membahas persamaan serta perbedaan anekdot dan humor. Yang ketiga, membahas struktur teks anekdot. Keempat, penyajian teks anekdot. Yang terakhir adalah ciri kebahasaan dari teks anekdot. Teks anekdot merupakan cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot mengangkat kisah tentang orang penting atau tokoh masyarakat atau tokoh terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya atau kejadian nyata. Kejadian nyata tersebut kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Seringkali partisipan atau pelaku cerita, kemudian tempat kejadian dan waktu peristiwa, semuanya merupakan hasil rekaan atau tidak pernah benar-benar terjadi. Kemudian ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Pada dasarnya, anekdot itu menariknya karena lucu dan mengesankan, membahas orang-orang atau tokoh masyarakat yang terkenal, bisa ditulis berdasarkan kejadian yang benar-benar terjadi atau bisa ditulis berdasarkan rekaan penulisnya atau dari peristiwa yang tidak pernah terjadi. Anekdot pada dasarnya digunakan untuk menyampaikan kritik. Ini yang membedakan teks anekdot dengan teks yang lain. Tetapi penyampaian kritiknya tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti, tetapi melalui kisah yang lucu dan mengesankan. Kritik dalam anekdot itu bentuknya seperti apa? Kritik dalam anekdot itu biasanya berbentuk sindiran, jadi tidak disampaikan secara langsung. Kemudian, untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir, karena itu sindirannya disampaikan dalam kelucuan yang terdapat di dalam teks anekdot. Tujuannya menyampaikan kritik dalam anekdot adalah pesan dan kritik tetap tersampaikan dan tetap dapat bisa diterima tanpa menimbulkan ketersinggungan bagi pihak yang disindir. Pencerita biasanya menggunakan ungkapan, biasanya berupa kata, frasa, atau kalimat yang bermakna idiomatis, atau bermakna kias, atau bermakna tidak sebenarnya. Jadi makna idiom ini bukan makna yang sebenarnya. Apakah ada persamaan dan perbedaan antara anekdot dan humor? Karena humor itu juga merupakan sesuatu yang membahas kelucuan. Keduanya mempunyai persamaan, yaitu sama-sama mengandung humor atau unsur kelucuan. Meskipun ide cerita dalam anekdot diangkat dari kejadian nyata, tapi cerita yang disajikan dapat melalui rekaan atau ditambah sesuai dengan keinginan dari si pengarang. Apakah perbedaan antara anekdot dengan humor? Perbedaannya dapat kita lihat dari 3 aspek. Yang pertama dari makna, kedua dari isi, dan ketiga dari topik. Anekdot, makna yang ingin disampaikan adalah makna tersirat, jadi bukan makna yang sesungguhnya.
Tetapi humor tidak mengandung makna tersirat atau langsung saja ingin menyampaikan kelucuan tanpa ada maksud terselubung di dalamnya. Dari segi isi, anekdot mengandung sindiran terhadap seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, tetapi humor isinya hanya merupakan hiburan semata. Dari segi topik, anekdot yang dibahas adalah hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan halayak ramai atau yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak yang menjadi pengamatan publik. Tetapi humor, topik yang dibahas adalah topik umum dalam kehidupan sehari-hari dan tidak berhubungan dengan kepentingan banyak orang. Bagaimanakah struktur teks anekdot? Struktur teks anekdot terdiri dari 5 bagian, kita simak bersama. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi ini merupakan pendahuluan atau latar belakang teks atau gambaran umum isi cerita. Kemudian, yang kedua disusul dengan orientasi, yaitu penyebab timbulnya krisis atau terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Jadi bagian ini merupakan bagian yang memunculkan timbulnya konflik yang menuju pada bagian krisis. Ketiga, bagian ini adalah bagian inti peristiwa dari sebuah teks anekdot karena bagian ini mengandung kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Biasanya sindiran itu diletakkan pada bagian krisis. Sindiran tersebut dituliskan dengan bentuk ungkapan yang halus atau idiom-idiom yang halus tetapi tetap mengandung unsur kelucuan. Kemudian bagian yang keempat adalah reaksi, yaitu tanggapan atau respon atas krisis, dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Kemudian yang terakhir adalah koda. Koda itu merupakan penutup atau simpulan, bisa berupa persetujuan, komentar, atau penjelasan maksud cerita yang dipaparkan. Penanda, ada koda dalam teks anekdot ditandai dengan kata-kata itulah, akhirnya, demikianlah. Tetapi koda ini sifatnya opsional, jadi boleh ada atau boleh tidak ada di dalam sebuah teks anekdot. Berarti apakah boleh teks anekdot itu hanya memuat nomor 1, 2, 3, dan 4? Tentu boleh karena di sini sudah dijelaskan koda itu bersifat opsional. Contoh analisis struktur teks anekdot seperti ini, yang diambil ini berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Bagian awal atau abstraksi yang ditunjukkan ditulis dengan memunculkan gambaran ada 2 orang mahasiswa sedang berbincang-bincang di kantin sebuah universitas. Pada bagian orientasi dijelaskan 2 orang tersebut sedang berbincang-bincang. Pada bagian ini sudah mengarah pada konflik atau apa yang dibahas, masalah apa yang dibahas sehingga nanti akan menuju pada bagian krisis. Saya heran dosen ilmu politik kalau ngajar selalu duduk, gak pernah mau berdiri. Mahasiswa kedua menyahut, begitu saja diperhatikan sih Ton. Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Kemudian, kelucuan atau inti dari teks anekdot ini muncul pada bagian krisisnya, menjawab pertanyaan dari percakapan 2 orang mahasiswa tadi. Salah satu mahasiswa menjelaskan, bukan itu sebab, Din, sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Apakah kalian bisa mengambil sesuatu yang lucu atau sindiran yang berada di sini, kemudian dilanjutkan dengan reaksi dari salah satu mahasiswa hanya memberikan tanda tanya yang berarti dia kebingungan dengan maksud yang disampaikan oleh temannya tadi. Kode bagian ini atau dalam kutipan struktur ini tidak ada ya, jadi hanya sampai pada bagian reaksi saja. Sampai di sini apakah sudah bisa dipahami? Kita bahas juga analisis isi dari teks anekdotnya yang menandakan ciri khas dari teks anekdotnya. Yang kita bahas masih sama, yaitu dosen yang juga menjadi pejabat. Kita analisis dulu masalah apa yang dibahas dalam teks anekdot tersebut atau topik apa yang dibahas, yaitu dosen yang merangkap menjadi seorang pejabat. Unsur humor yang terdapat dalam teks anekdot tersebut adalah pada kalimat penutupnya. Kalimat penutup anekdot itu sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya
Karena kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki oleh orang lain. Harus kita pahami di sini makna idiomatis dari kursi di sini adalah jabatan, dan takut kursinya diduduki oleh orang lain berarti takut jabatan dosen tersebut diambil alih oleh orang lain. Kemudian, makna tersirat yang ingin disampaikan oleh pengarang itu apa? Itu merupakan kritikan pada pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau digantikan oleh pejabat yang baru. Nah, mengapa bagian ini dimasukkan sebagai teks anekdot? Karena selain mengandung humor, ada juga sindiran atau kritikan yang terdapat di dalamnya. Bagaimana penyajian teks anekdot dan bagaimana cara menuliskannya? Apa terpaku pada satu teori atau bolehkah bervariasi? Anekdot dapat disajikan dalam bentuk dialog atau percakapan maupun narasi atau parafrase dan paragraf. Penyajiannya dalam bentuk dialog boleh melalui percakapan dua orang atau lebih. Contoh teks anekdot yang menggunakan model dialog tadi sudah kita bahas, yaitu dosen yang menjadi pejabat. Bentuk teks anekdot tadi menggunakan bentuk-bentuk dialog langsung antara dua orang mahasiswa. Kemudian, salah satu ciri dialog adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Jadi tidak ada yang ditambahkan, tidak ada yang dikurangi, langsung dari tuturan si partisipan, masing-masing pelaku di dalam cerita. Ciri-ciri kalimat langsung tadi sudah kita simak bersama bahwa di dalamnya diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2 seperti ini. Huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital, dan antara pembicara dan apa yang dikatakannya dipisahkan dengan tanda titik 2. Sekarang yang akan kita bahas selanjutnya berhubungan dengan ciri kebahasaan dari teks anekdot. Ada 6 ciri kebahasaan. Yang pertama adalah kalimat langsung. Kalimat langsung ini khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk drama atau dialog. Kemudian yang kedua, kalimat retoris. Kalimat retoris merupakan kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, konjungsi temporal atau kata hubung yang menyatakan hubungan waktu. Kata kerja aksi menyatakan perbuatan fisik, dan ingat kata kerja ini diawali dengan imbuhan me atau ber. Selanjutnya, kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda seru atau boleh juga ditandai atau diakhiri dengan tanda titik apabila perintahnya itu perintah permintaan halus. Dan yang terakhir berhubungan dengan kalimat seru atau interjeksi. Apakah maksudnya? Kalimat seru itu kalimat yang mengungkapkan ekspresi perasaan. Di dalamnya ada ungkapan seperti ini. Ada wah, oh, wow, astaga, aduh. Bagaimana untuk pembahasan analisis ciri kebahasaan dari teks anekdot? Kita lihat, Ibu menggunakan contoh yang berbeda dengan kutipan anekdot yang kita analisis strukturnya tadi. Untuk dialog, tadi sudah kita temukan ada dua orang mahasiswa yang bercakap-cakap. Antara pembicara dan perkataan yang diucapkannya dipisah dengan menggunakan tanda titik 2, diawali dengan tanda petik 2 dan diakhiri dengan tanda petik 2. Ini disebut dengan dialog. Kemudian kalimat retoris, kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Seperti ini, apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ini disebut dengan kalimat retoris karena tidak mungkin dijawab ya atau tidak. Apakah ada bentuk kalimat seperti ini? Tentu saja, karena tidak semua pertanyaan memerlukan jawaban dan itu disebut dengan kalimat retoris untuk menegaskan sesuatu. Kemudian contoh dari konjungsi atau kata hubung temporal yang menyatakan hubungan waktu di sini. Akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Konjungsi yang muncul di sini adalah akhirnya. Kemudian kata kerja aksi
Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Menatap dan mendengar ini merupakan kata kerja aksi diawali dengan imbuhan me. Mendengar, menatap ini merupakan perbuatan fisik. Kemudian, kalimat perintah ini merupakan perintah atau permintaan halus, oleh karena itu diakhiri dengan tanda titik karena di dalamnya terdapat kata tolong. Kemudian yang terakhir, contoh dari kalimat seru adalah oh maaf. Di sini ada bentuk kata seru atau interjeksi oh, kemudian diikuti dengan kata maaf. Nah, demikian pembahasan analisis ciri kebahasaan dan contoh-contohnya. Demikian materi kita pada hari ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Dan materi yang akan kita bahas selanjutnya pada Bahasa Indonesia semester 1 ini berhubungan dengan teks hikayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.